Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. Yes, I knew. Penantian akhirnya dibayar cicil. Semesta Marvel Cinematic kembali diramaikan lebih banyak lagi karakter komik Marvel. Kali ini seorang wanita, sepupu Bruce Banner, seorang pengacara yang akan jadi saingannya Daredevil yang punya profesi yang sama-sama pengacara. Episode 1 ini jadi cukup sigap menjawab pertanyaan cikal bakal Jennifer Walters. Akhirnya berubah menjadi She-Hulk. Tentang banyak easter eggs yang bersinggungan dengan mendiang Tony Stark dan Steve Rogers. Tentang seorang wanita super yang muncul di ending episode 1 ini. Yang gak cukup lama buat si Hulk Courtney Atlow, to the point ke transformasi Jane yang akhirnya berubah menjadi Hulk wanita. Sebuah kecelakaan tunggal dirinya bersama dengan Bruce Banner yang membuat Jane akhirnya berubah sesaat darah Bruce masuk ke selah luka di tangannya Jane. MCU merubah asal-muasal si Hulk. Jane dalam komik diceritakan dalam kondisi sekarat dan mendapatkan pertolongan transfusi darah Bruce Banner. Sementara di serial ini proses itu dibuat sederhana dari tragedi kecelakaan tunggal, di mana sekian detik sebelum kecelakaan itu mobil yang dikendarai Bruce dan Jane berpapasan dengan kapal kurir kelas 8 milik Sakaar. Ya, for information, Sakaar, sebuah planet sampah yang diciptakan Grandmaster. Sosoknya muncul di end credit film Guardians of the Galaxy Volume 2 dan muncul juga dengan screen time penuh di Thor Ragnarok. Mungkin saja kemunculan Sakaar spaceship ini ada hubungannya dengan kaburnya Thor dan Hulk di planet Sakaar. Dan balas dendam Grandmaster terhadap Hulk dan juga Thor. Karena akibat Thor, Hulk, dan Valkyrie, planet sampah tersebut berakhir porak-poranda. Ya, mundur sedikit lagi ke belakang sebelum tragedi kecelakaan tersebut terjadi, percakapan santai antara Jane dan Bruce. Sebuah gelang prototipe yang dikenakan Bruce jadi alat yang berfungsi menahan alter ego Hulk muncul menguasai tubuhnya. Hal itu dijelaskan Bruce di sini. Sementara itu terlihat Jane tertarik dengan fakta yang menarik tentang Steve Rogers. Hal-hal yang berkaitan tentang Steve yang akhirnya bergabung sebagai pasukan militer, terkubur dalam es dan kemudian sibuk dengan banyak misi penyelamatan bumi, termasuk tentang Steve yang pernah jadi buronan. So, apakah ini jadi easter egg yang mengarah ke comebacknya Steve tua? Yang dalam komik Marvel She-Hulk Volume 3 issue 39 The Good Old Days Part 2 yang diceritakan Steve mendapatkan tuntutan atas pembunuhan Sam Fogler dan kuasa hukum Steve adalah Jane Walters, sementara penuntutnya adalah Harold Fogler dengan dampingan kuasa hukum Matt Murdock. Dengan kata lain, apakah ada kesempatan Steve Rogers kembali ke MCU? Ya, who knows, semua bisa saja terjadi. Oke, kita skip ke scene berikutnya. Jane akhirnya sadar dari kecelakaan dengan kondisi yang sudah berada di sebuah rumah pondok di pinggir pantai. Tampak sebuah pakaian pengganti, terdapat kaos hitam dengan tulisan Led Zeppelin. Iya, salah satu band rock favoritku. Ya, mungkin ini terlihat biasa saja, tapi ingat gak kalian? Original soundtrack Thor Ragnarok, lagu dari Led Zeppelin dengan judul Immigrant Song, sempat dipakai pas di Bridge Battle. Apakah ini kebetulan? Ya, mungkin saja. Lalu apa hubungannya dengan Hulk? Ya, Hulk sempat bersama dengan Thor di event Ragnarok. Dan kaos Led Zeppelin bahkan gladiator helmet yang dikenakan Hulk saat di arena melawan Thor pun ada di rumah gubuk tersebut. Dan keduanya muncul di event Thor Ragnarok. Yang sekali lagi, hal ini bisa saja jadi sebuah ingatan tersendiri oleh Hulk ataupun Bruce terhadap rekannya Thor atau semua kejadian pada saat itu. Sementara itu ada sebuah helm Iron Man atau mungkin Ultron, nggak tahu, ada terpajang di sana. Mungkin saja itu helm Iron Man. Dan sebagai sebuah penghormatan terhadap mendiang Tony Stark yang berjasa terhadap semua teknologi yang digunakan Bruce Banner selama ini sebagai ilmuwan dan juga dirinya sebagai rekan sesama Avengers. So, kita beralih ke scene berikutnya. Di basement tepat di sana sudah ada Hulk. Basement yang diubah jadi tempat Bruce melakukan banyak eksperimen, termasuk jadi sarana perlindungan Banner saat tragedi Blip berlangsung. Sembari dirinya mencari cara untuk menyatu dengan alter ego Hulk. Ya, Hulk dan Banner, keduanya punya jiwa yang berbeda, ibarat Eddie Brock dan juga Venom.
sebelum akhirnya Hulk dan Banner benar-benar bisa menyatu dengan sempurna. Ya, sering kita lihat Hulk lebih mendominasi menguasai tubuh inangnya tersebut. Nah, hal yang menarik ternyata teori itu tidak berlaku terhadap Jane Walters. Darah luka Banner yang jadi sumber perubahan Jane sebagai She-Hulk bekerja tidak seperti darah dan eksperimen radiasi gamma yang terjadi pada Banner. Ya, perubahan Jane Walters seperti perubahan genetik yang membuatnya dengan mudah berubah dari tubuh Hulk ke tubuh manusia normal. Ya, tetap ada persamaan. Emosi salah satu pemantik perubahan Jane, tapi tanpa amarah pun dirinya bisa bebas berubah sesuai kehendaknya, seperti yang terlihat di ruang sidang di ending scene episode 1 ini. Dan perubahan genetik ini secara teori membuat fisik dan kekuatan Jane Walters jauh lebih baik ketimbang Hulk. Singkat cerita, Walters dan Banner pun berdamai dengan prinsip sepupunya itu yang masih menginginkan kehidupan normalnya dan tetap bekerja sebagai lawyer. Nah, hal ini dikarenakan fisik Jane Walters berbeda dengan Bruce Banner, yang mana ia bisa mengendalikan tubuhnya untuk berubah sebagai She-Hulk kapanpun ia mau. Just sat around complaining about Steve. Oh, Steve. It's a good time to her now. Dalam sebuah percakapan ringan di bar milik Banners, ia menjelaskan bar dibuat oleh dirinya dan juga mendiang Tony Stark. Terlihat sebuah ukiran di atas meja, inisial BB dan TS, di mana BB adalah Bruce Banner dan TS adalah Tony Stark. Yang mana dijelaskan oleh Hulk kala itu Stark sedang mabuk berat dan membahas banyak hal tentang Steve Rogers. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, Steve dan Tony pernah bersih tegang cukup lama. Akhir dari perseteruan itu saat keduanya bertemu kembali di markas Avengers di film Avengers Endgame. Waktu yang cukup lama setelah sebelumnya pertarungan hebat antara keduanya di film Captain America Civil War. Oke, kita sekarang skip ke scene lainnya. Jane Walters kembali ke pekerjaannya. Dalam sebuah sidang yang sedang berlangsung, muncul seorang wanita dengan pakaian dangdut mencoloknya mengacau sidang tersebut. Entah untuk kali pertamanya Walters bertransformasi ke tubuh She-Hulk di hadapan publik, tapi sepertinya iya, karena dari dialog yang dilontarkan Jane Walters, ia menyampaikan hanya Nikki dan Dennis, rekan firmanya yang mengetahui perubahan fisik Jane sebagai Hulk seperti sepupunya Bruce Banner. Oke, wanita dengan pakaian dangdut mencolok tersebut adalah Titania, villain paling tangguh dan punya kemampuan yang persis seperti She-Hulk. Dalam komik Marvel, Titania bernama asli Mary McParren, pernah tergabung dalam Secret Wars bersama dengan Dr. Doom, yang kalau flashback lagi, dalam origin komik tersebut, Mary or Titania mendapatkan kekuatannya dari Dr. Doom. Silahkan baca komik Marvel Secret Wars Jilid 3 yang dipublish Juli 1984. Sementara itu di event lain, ia juga pernah tergabung dalam aliansi bernama Masters of Evil bersama dengan Baron Zemo. Ya, Titania jadi salah satu villain yang muncul bersama dengan villain-villain lainnya yang dipastikan akan hadir di serial She-Hulk ini. And last but not least, ending credit scene yang kembali menampilkan Hulk dan Jane Walters. Percakapan di dalam bar tersebut menyingkap sebuah rahasia besar yang selama ini bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita sebagai fansnya. Apakah Captain America masih perjaka? Pertanyaan konyol apa ini? Dan terjawab ternyata dari apa yang dijawab oleh Hulk. Steve mungkin sudah hilang keperjakaannya jauh ketika ia masih jadi prajurit militer dan pertama kali dikenal sebagai Captain America. Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. Teori lain mengatakan bisa jadi salah satu dancer dari USO Tour of Fans yang ditemui Steve adalah orangnya. Lanjut juga dari teori yang disampaikan oleh James Gunn di akun Twitternya kalau fans Captain America punya hubungan sama Meredith Quill, ibunya Peter Quill yang kemungkinan itu adalah neneknya Peter. Ya mungkin dia yang membuat Steve Rogers tidak lagi berjaka. So gimana penilaiannya akhirnya terhadap episode perdana She-Hulk ini? Ya CGI jadi hal yang diprotes fans selama ini. Dan menurutku ini udah jauh lebih baik kok. Abaikan kurang naturalnya mimik wajah She-Hulk. Kalau ditarik ke belakang lagi sebenarnya MCU beberapa kali miss loh soal CGI. Hanya saja tidak disadari oleh penontonnya atau mungkin diabaikan begitu saja. Dan baru-baru ini akhirnya jadi sorotan para fans MCU. Ya emang gak banyak sih yang bisa diulik untuk saat ini. Kita tunggu aja 8 episode sisanya, karena total ada 9 episode kalau nggak salah. Dan kemana akan dibawa serial She-Hulk ini? Dan cameo-cameo apa saja yang akan muncul di sini? Share pendapat dan teori kalian tentang She-Hulk episode pertama ini di kolom komentar. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.